Salam sejahtera pemirsa Haji Band Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-174 dengan judul Butuh 1 sendok ekstra garam Kristus. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sedikit garam memang penting dalam makanan kita. Saya menyadari hal itu ketika saya dalam diet buah selama beberapa hari dan mulai mengalami kram kaki. Teman baik saya, Bernal Baldwin, tersenyum dan berkata, "Cobalah sedikit garam." Itu berhasil. Seluruh sistem elektrolit tubuh kita tergantung pada campuran garam yang tepat. Namun di negara-negara maju masalahnya jarang sekali terletak pada kekurangan garam. Garam menyebabkan penyimpanan cairan yang meningkatkan tekanan darah dan itu bisa menjadi pembunuh. Sepertiga penduduk menderita tekanan darah tinggi dan itu tidak mengherankan karena kita mengkonsumsi garam 20 kali lebih daripada yang kita butuhkan. Makanan alami rendah natrium atau garam dan tinggi kalium yang membantu mengkontrol tekanan darah. Namun makanan olahan membuat asupan garam tidak lagi diperlukan. 3 sendok teh saus tomat mengandung 1000 mg garam. Acar dil 3000 mg garam. 1 sendok teh mengandung 5000 mg garam murni. Makanan olahan yang kita anggap sebagai makanan manis syarat dengan garam. 1 cangkir puding coklat Jell-O mengandung 1200 mg. Dan sepotong kue dapat dengan mudah melebihi 1000 mg. Hampir semua sayuran dan sup kalengan komersial adalah tambang garam. Jika Anda berisiko terkena tekanan darah tinggi, Anda bisa hidup 15 tahun lebih lama jika Anda berhenti mengasinkan makanan Anda. Dan ketika Anda melakukannya, kejutan, selera Anda terbangun dan Anda akan mulai menikmati rasa alami makanan dan rasa herbal yang eksotis. Beberapa orang lebih sensitif terhadap efek bahaya dari garam dibandingkan dengan orang lain. Namun, kita semua dapat memperoleh manfaat dari menghindari tambang garam. Dalam kitab suci, garam merupakan bagian penting dari setiap korban persembahan perjanjian lama, menandakan bahwa hanya kebenaran Kristus yang dapat membuat persembahan kita diterima oleh Tuhan. Lihat Imamat 2 ayat 13. Dalam perjanjian baru, Kristus menantang kita, "Kamu adalah garam dunia." Matius 5 ayat 13. Di Palestina, garam digunakan untuk memberi rasa dan untuk mengawetkan. Itu dikumpulkan dari rawa-rawa di sepanjang sungai, dari danau-danau daratan. Jika dibiarkan di atas tanah atau terkena hujan atau sinar matahari, garam yang larut itu akan tersapu pergi, hanya menyisakan kotoran yang hambar. Dengan kata lain, rasanya hilang. Sebagai umat Kristen, kita tidak akan berbuat banyak kebaikan kepada orang lain jika kita tidak bergaul dengan mereka sehingga membiarkan rasa kita atau kebenaran Kristus terhapus, atau ketika kita kehilangan karakteristik yang menjadikan kita Kristen. Seperti yang Kristus katakan dalam Markus 9 ayat 50, untuk dapat rukun satu sama lain, kita membutuhkan garamnya. Mintalah kepada Kristus sesendok ekstra dan lihatlah perbedaan apa yang dapat terjadi dalam hidup Anda hari ini. Ya, jadi bagaimana di sini? Dalam satu cerita yang begitu indah, diceritakan bahwa kita itu membutuhkan garam Kristus, yaitu bukan berarti hanya garam untuk mengasinkan saja, tetapi garam itu akhirnya bisa mempengaruhi setiap orang yang berada bersama dengan dia. Dan begitu pula dengan kita yang mengaku umat-umat Kristen, dikatakan kita tidak akan berbuat banyak kebaikan kepada orang lain kalau kita tidak bergaul dengan mereka sehingga membiarkan rasa kita atau kebenaran Kristus itu terhapus, atau ketika kita kehilangan karakteristik kita yang menjadikan kita Kristen. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita itu umat-umat Kristen itu mempunyai karakteristik kita sendiri dan kita harus hidup sebagaimana orang-orang Kristen hidup, yaitu bagaimana orang-orang Kristen itu adalah para pengikut Kristus yang tentu saja kehidupan mereka mengikuti contoh yang hidup atau contoh sejati kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana sejak ia lahir di dunia ini, dari setiap kehidupannya, dari ia masih kanak-kanak sekalipun, Yesus itu tidak pernah melakukan dosa. Ia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia berusaha untuk mengikuti kehendak Bapanya, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Sekalipun ia merasa sedih, sekalipun ia merasa lelah, ataupun mungkin saat itu ia merasa lapar atau haus, tetapi ia tidak pernah mengutamakan setiap rasa keinginan yang mementingkan diri itu untuk mengelabuhi pemikirannya, sehingga ia
berusaha untuk menjadi berkat dimanapun ia berada. Dan begitu pula dengan kita yang mengaku umat-umat Kristen, para pengikut Tuhan. Apakah kita mau menjadi garam yang bisa mengasinkan atau memberi berkat kepada orang-orang di luar sana sehingga mereka akhirnya bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita, ataukah kita akan menjadi garam yang sudah tidak ada rasanya lagi, yang sudah tidak ada gunanya bagi lingkungan sekitar kita, tetapi kita tetap merasa bahwa kita itu tetap pengikut Kristus dengan segala label yang kita telah capkan kepada diri kita. Tetapi apakah kita benar-benar menjadi agen Tuhan, ataukah kita justru menjadi agen setan melalui setiap kehidupan kita? Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa garam itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk membumbui setiap masakan kita. Tetapi tentu saja kita tidak boleh menggunakan garam itu terlalu banyak, karena ketika garam itu terlalu banyak kita gunakan, maka akan timbul berbagai macam penyakit. Dan begitu pula dengan kita. Kalau kita berusaha untuk hanya mengikuti keinginan-keinginan hati kita, tanpa kita mengutamakan setiap hal yang berasal daripada Tuhan, maka itu semua tidak akan menjadi garam yang berfungsi sepenuhnya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Tetapi kalau kita hanya benar-benar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menempatkan kita sesuai dengan porsi kita. Bukan kita yang menempatkan diri kita sesuai dengan pemikiran apa yang menurut kita baik, tetapi Tuhan yang akan memberikan semuanya itu atau mengatur semuanya itu sesuai dengan pandangannya. Jadi bagaimana di sini? Kembali kita diingatkan bahwa dimanapun tempat yang saat ini Tuhan sudah tempatkan kita untuk berada di sana, semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Untuk mengubahkan mungkin pola pikir kita, mengubahkan setiap tindakan-tindakan kita sehingga kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi tentu saja kalau kita tidak merasakan akan berkat dan kasih Tuhan, kita pasti tidak akan bisa menyampaikan atau menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Karena kita sendiri tentu saja belum mempunyai akan hal tersebut. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan bahwa ketika kita sudah mempunyai berkat itu, maka barulah kita bisa menyalurkan berkat itu juga kepada orang-orang lain. Tetapi ketika kita merasa kekeringan akan setiap kasih Tuhan itu, maka kita tidak akan menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Jadi bagaimana di sini yang penting adalah bagaimana kita mau untuk menjadikan diri kita itu sepenuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu saja itu sepertinya terdengar klise atau terdengar tidak mungkin, mustahil untuk kita lakukan kalau kita benar-benar bisa mengikuti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sepenuhnya. Dan Ia sudah berjanji bahwa ketika Ia mengetuk dan kita mau membukakan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya itu. Jadi bagaimana di sini? Kalau kita mau untuk meminta, kita mau untuk membukakan Roh Kudus itu untuk selalu menuntun kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau menutup pintu itu dan tidak membiarkan Kristus atau Roh Kudusnya masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan melakukan setiap hal itu berdasarkan setiap pemikiran kita bahwa itu adalah suatu hal yang baik dan benar yang harus kita lakukan tanpa meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jadi bagaimana di sini yang penting adalah bagaimana kita mau untuk membukakan pintu itu bagi Tuhan kita, sehingga Ia yang pegang kendali dalam kehidupan kita, sehingga dalam hal apapun kita bisa menjadi berkat, yaitu menjadi garam yang benar-benar bisa mengasinkan atau memberikan efek samping yang luar biasa bagi orang-orang di luar sana. Dan tentu saja bahwa ketika kita mau untuk melakukannya, Tuhanlah yang akan melakukan akhir atau bagiannya. Jadi bagaimana yang penting adalah di sini kita mau melakukan bagian kita itu dengan setia, dengan sepenuh hati, dan setiap hal yang kita serahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kita lakukan semuanya dengan semaksimal mungkin. Maka Tuhanlah yang akan menyempurnakan setiap usaha tangan kita itu. Jadi baiklah di sini, biarlah kita selalu mengingat bahwa apapun yang kita lakukan pada saat ini, semuanya itu akan berdampak bagi kita dan juga bagi orang-orang yang berada dalam lingkungan di sekitar kita. Mungkin bukan terlihat dalam dampak atau dalam jangka waktu yang singkat, mungkin dalam jangka waktu yang panjang, tetapi semuanya itu pasti akan menimbulkan suatu efek atau suatu akibat dari setiap hal yang kita lakukan. Jadi baiklah, ketika kita mau menaburkan suatu hal yang baik, maka Tuhan pun akan menumbuhkan hal yang baik itu untuk lebih baik dan akhirnya lebih berkembang. Jadi baiklah kita di sini ingat bahwa ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan dan juga setiap kepasrahan, kerendahan hati yang kita miliki itulah yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang di luar sana yang mungkin belum bisa terjangkau sampai hari ini, untuk bisa melihat kasih dan berkat Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Dan biar melalui setiap kehidupan kita, kita bisa mencontohkan kasih Tuhan itu melalui setiap perkataan, setiap perbuatan yang kita lakukan, bahkan mimik muka kita pun kita bisa menunjukkan bagaimana berkat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa menunjukkannya adalah dengan muka yang ceria, yang tidak menunjukkan mungkin kesusahan kita atau pergumulan kita. Tetapi biarlah hanya Tuhan yang tahu setiap pergumulan dan setiap beban kita.
Dan biarlah Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, dan juga menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan untuk menjadi garam dunia yang benar-benar bisa mengasinkan, bukan garam tawar yang tidak ada artinya lagi atau tidak ada gunanya bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.